Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau ternyata dapur Anda itu menyimpan rahasia paling ampuh untuk membebaskan Anda dari nyeri sendi yang menyiksa? Nah, di sesi kali ini, kita bakal mengubah dapur Anda menjadi apotek alami yang luar biasa untuk melawan asam urat. Dan pastinya tanpa efek samping yang bikin was-was. Yuk kita mulai? Coba bayangin ini, Anda lagi asyik bersantai, atau mungkin baru aja bangun tidur nyenyak, tiba-tiba muncul rasa sakit tajam yang luar biasa di sendi. Lutut rasanya kaku banget pas mau berdiri, atau jempol kaki tiba-tiba bengkak dan memerah. Sakitnya bener-bener nyengat kan? Nah, kalau Anda pernah ngalamin ini, itu sebenarnya alarm tubuh yang paling jelas kalau ada sesuatu yang lagi numpuk dan meradang di dalam persendian kita. Oke, mari kita bedah sama-sama. Sebenarnya apa sih asam urat itu secara biologis? Gampangnya, ini adalah penumpukan kristal purin yang super tajam di sekitar persendian Anda. Kenapa bisa begitu? Ini terjadi karena ginjal kita mulai kewalahan. Jadi, saat kadar asam urat di darah terlalu tinggi, ginjal udah nggak sanggup lagi ngebuang semuanya dengan sempurna. Ujung-ujungnya, zat ini mengkristal dan berubah jadi kayak jarum-jarum mikro yang nusuk sendi Anda dari dalam. Ngeri juga ya? Peta perjalanan kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari mengenal penyakit asam urat, lalu apotek alami dari alam, resep ramuan herbal praktis, pantangan makanan dan minuman, dan terakhir, kapan harus ke dokter. Mari kita masuk ke bagian pertama, mengenal penyakit asam urat. Kenapa kita harus banget ngurusin musuh dari dalam ini demi kenyamanan dan produktivitas harian kita? Kalau Anda perhatikan di sini, mungkin ada gejala yang relate banget. Serangan asam urat itu biasanya ditandai dengan nyeri mendadak. Paling sering menyerang jempol kaki atau lutut. Area tersebut kerasa panas banget kalau disentuh, bengkak, merah, dan sangat kaku buat digerakin. Sensasi panas dan tajam ini sebenarnya bukti nyata dari reaksi peradangan, karena sistem imun tubuh Anda lagi tempur ngelawan kristal-kristal tajam tadi. Lanjut ke bagian kedua, apotek alami dari alam. Kita geser fokus dari masalahnya ke senjata ampuh yang udah disiapin sama alam. Dan ini menunjukkan dengan sangat jelas seberapa hebatnya alam kita. Menurut penelitian dari IPB tahun 2008, terbukti kalau kumis kucing bisa menghambat aktivitas enzim santin oksidase sampai lebih dari 50%. Sebagai catatan, enzim santin oksidase ini adalah dalang utama yang memproduksi asam urat di tubuh kita. Jadi, tanaman ini benar-benar bekerja menghentikan asam urat langsung dari pabriknya. Nah, coba perhatikan angka 35% ini. Dari sebuah studi di Boston University, ternyata rutin mengonsumsi buah ceri asam segar bisa menurunkan risiko serangan asam urat persis di angka tersebut. Kok bisa? Karena buah ini kaya banget sama antosianin yang kerjanya langsung ngegas sebagai antiinflamasi super untuk ngeredemin radang di persendian. Coba lihat betapa berharganya bahan-bahan dapur kita. Daun sinsak punya acetogenin yang jago banget nurunin radang. Seledri punya phthalidase buat menghambat enzim jahat penghasil asam urat tadi. Terus jahe merah, kandungan gingerol dan shogaolnya bekerja layaknya pereda nyeri alami yang super kuat. Jadi, ini bukan cuma omongan orang tua zaman dulu ya. Ini adalah senjata medis yang benar-benar diakui sama sains. Masuk ke bagian ketiga, resep ramuan herbal praktis. Sekarang waktunya kita ubah teori-teori hebat tadi jadi rutinitas sehat harian Anda. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah betapa simpel dan murahnya rutinitas daun salam ini. Daun salam merupakan agen pembersih purin yang sangat efektif karena flavonoidnya. Caranya gampang banget. Cuci 10-15 lembar daun segar, rebus pakai 3 gelas air dengan api kecil, tunggu sampai nyusut jadi 1 gelas aja. Terus, minum 2 kali sehari. Benar-benar cara yang super gampang buat bantu ginjal Anda ngebilas asam urat. Resep andalan selanjutnya adalah ramuan jahe merah yang nyaman banget di perut. Cukup iris tipis 1 rimpang jahe merah, rebus di 2 gelas air selama 10-15 menit, saring, lalu tambahin sedikit madu. Minum ramuan ini selagi hangat bisa jadi ritual harian Anda yang bekerja sebagai antiinflamasi dan pereda nyeri alami. Cocok banget buat pertolongan pertama nenangin sendi yang lagi bengkak. Buat Anda yang sering dengar bunyi krek atau sendi kaku pas baru mau berdiri, kombinasi yang lagi tren ini wajib dicoba. Segenggam daun sirih Cina segar, ditambah 2 batang serai yang dimemarkan, lalu direbus. Ini benar-benar ramuan spesifik yang pas banget buat nargeting masalah lutut kaku. Kenapa? Karena kedua bahan ini punya sifat analgetik yang luar biasa mengagumkan. Kalau Anda suka bikin minuman sehat di pagi hari, cobain kombinasi ampuh ini. Lemon, kunyit, dan cuka sari apel. Rahasianya begini,
Walaupun rasanya sangat asam di mulut, sari lemon segar di perut kita itu justru melepaskan kalsium karbonat. Nah, senyawa ini sifatnya basa kuat, dan tugas vitalnya adalah menetralisir kelebihan asam urat yang lagi keliling-keliling di sistem tubuh kita. Bagian keempat, pantangan makanan dan minuman. Ini soal strategi pertahanan kita. Jadi, poin krusialnya adalah, semua herbal tadi nggak akan menang kalau Anda terus-terusan ngasih makan musuhnya. Musuh utama sistem ginjal kita itu jelas. Daging merah, jeroan, beberapa jenis makanan laut, serta minuman manis dan alkohol. Menghindari makanan ini adalah tambeng pelindung mutlak. Sebagai gantinya, pastikan minum air putih 2-3 liter sehari, perbanyak buah tinggi vitamin C, dan pilih karbohidrat kompleks. Ini adalah kunci kemenangan jangka panjang Anda. Nah, siap-siap buat fakta yang mengejutkan ini. Kita sering mikir semua sayuran itu pasti sehat kan? Nyatanya sayuran kayak bayam, kembang kol, jamur, kacang hijau, sampai asparagus itu justru mengandung purin yang sangat tinggi. Jadi kalau diet Anda isinya kebanyakan sayur-sayuran ini dan asam urat Anda tetap sering kumat, nah itu dia pemicu rahasianya. Terakhir, bagian kelima, kapan harus ke dokter? Karena sebaik apapun pendekatan alami, kita juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk pakai bantuan medis. Mari kita lihat bagaimana ini saling melengkapi, bukan bersaing. Apotek alami dari dapur kita itu minim efek samping, sangat mudah didapat, dan memperbaiki tubuh secara menyeluruh meski prosesnya lebih pelan. Di sisi lain, obat medis menawarkan reaksi pereda nyeri yang sangat cepat, tapi butuh resep dan pengawasan ketat. Keduanya sebenarnya berdampingan. Kalau cara alami belum cukup meredakan gejalanya, pendekatan medis siap membantu. Saya ingin menyampaikan informasi farmasi ini dengan sangat netral. Kalau gejala dan rasa nyerinya masih terus berlanjut setelah 1 atau 2 minggu mencoba cara alami, dokter kemungkinan bakal memberikan opsi-opsi ini. Allopurinol buat menekan secara paksa produksi asam urat, atau antiinflamasi seperti meloxicam dan diclofenac untuk meredam radang sedih dengan cepat. Ingat ya, obat-obatan ini adalah alternatif yang wajib banget pakai resep dan diagnosis langsung dari dokter Anda. Setelah kita ngebahas semua ilmu dan langkah taktis yang luar biasa ini, kita sampai pada pertanyaan penentu. Resep herbal mana nih yang bakal langsung Anda racik di dapur hari ini? Pemahaman teoretis itu cuma awalnya aja, tapi langkah nyata Anda lah yang bakal membalikan keadaan. Anda pegang kendali penuh untuk merebut kembali kebebasan dari nyeri sendi yang mengganggu. Selamat mencoba dan temukan kembali hidup aktif Anda.